Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Islamic Education Channel. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep akhlak dalam Islam. Topiknya Islam dan persoalan moral. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep akhlak dalam Islam. Topiknya adalah Islam dan persoalan moral. Dan ini merupakan video pertama dari 4 video yang insya Allah nanti akan kita bahas. Gitu. Kita mulai. Berbicara tentang manusia. Ada banyak istilah yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan apa itu manusia. Salah satunya adalah An-Nas. Nah, kata ini menurut beberapa mufasir itu menunjukkan salah satu sifat dasar manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan saling ketergantungan satu sama lain, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain, dia hanya bisa kalau kita bicara kenapa manusia itu butuh manusia yang lain, kalau makhluk yang lain, contoh misalkannya ikan. Untuk jadi ikan, walaupun dia diisolasi dari kehidupan ikan, dia akan tetap jadi ikan. Misalkan Anda punya akuarium di rumah, lalu Anda membeli ikan dari semenjak dia kecil, gitu ya. Dari semenjak dia kecil sampai dia besar, walaupun Anda yang ngurus, dibesarkan oleh manusia, ikan itu akan tetap jadi ikan. Tidak mungkin, tidak akan berubah jadi manusia. Tapi manusia, untuk menjadi manusia, itu harus butuh manusia yang lain. Gitu. Itu yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial. Salah satunya. Jadi untuk menjadi manusia, manusia itu harus melakukan interaksi dengan sesama manusia yang lain. Gitu. Sekali lagi, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Jadi untuk menjadi manusia, manusia itu harus dididik oleh manusia. Karena kalau manusia terisolasi dari kehidupan manusia, dia tidak akan menjadi manusia. Nanti akan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ketika manusia melakukan interaksi dengan lingkungan, terutama dengan sesama manusia, pada saat itu akan terjadi yang namanya transaksi sosial. Dan transaksi sosial itu, ketika terjadi transaksi sosial, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak atau bisa merugikan. Makanya, supaya transaksi sosial terjadi, transaksi sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya itu menguntungkan kedua belah pihak, makanya manusia menciptakan standar moral atau norma. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, standar moral atau norma yang muncul di satu komunitas dengan komunitas yang lain itu berbeda. Jadi terkadang norma yang digunakan oleh satu komunitas ketika diterapkan di komunitas yang lain itu jadi bias. Kadang-kadang bisa berbeda, gitu ya, norma itu. Jadi kadang-kadang menurut komunitas A hal itu baik, tapi menurut komunitas B itu tidak baik. Contoh, misalkan ketika, apalagi kalau itu sudah terkait dengan custom atau terkait hal yang sifatnya praksis, gitu ya, kalau dalam nilai itu. Jadi hal yang sifatnya detail, misalkan kalau Anda orang Sunda, ya, menatap ketika berbicara dengan orang tua, lalu Anda menatap mata kedua orang tua ketika berbicara, itu disebutnya tidak sopan. Tapi sebaliknya, kalau Anda berbicara dengan orang-orang Eropa misalkan, ya, lalu Anda ngobrol tatap muka, lalu saat itu Anda menundukkan kepala Anda, tidak menatap mata lawan bicara Anda, itu justru yang dianggap tidak normal. Tidak sopan maksud saya. Jadi kadang-kadang standar moral atau norma yang dibuat manusia itu tidak bisa diterapkan otomatis di komunitas yang lain. Gitu. Jadi kadang-kadang sekali lagi
walaupun awalnya tadi ya norma atau standar moral itu dibuat supaya transaksi sosial yang terjadi di antara manusia itu bisa menguntungkan semuanya, tapi terkadang norma atau standar moral yang dipegang oleh satu kaum atau satu komunitas itu menjadi tidak pas ketika diterapkan di komunitas yang lain. Tapi ada satu standar norma, satu standar moral yang itu akan berlaku sama dan bisa diterapkan di semua komunitas. Standar apa itu? Standar norma atau standar moral yang dibuat oleh agama. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kita adalah Tuhan. Yang paling tahu tentang manusia adalah Tuhan. Ibaratnya, kenapa norma yang dibuat oleh manusia tidak bisa standar? Yang dasarnya pikiran manusia. Karena kita tidak tahu tentang diri kita. Tidak ada yang merasa menciptakan manusia. Dan logika manusia mengatakan yang paling tahu tentang sesuatu adalah yang menciptakan. Kalau Anda yang membuat proyektor, berarti Anda paling tahu tentang proyektor itu. Kalau Anda yang membuat laptop, berarti Anda yang tahu tentang laptop. Yang lain tidak akan tahu. Itu logika manusia. Nah, makanya yang paling tahu tentang manusia itu adalah Tuhan. Dan aturan Tuhan adanya dalam agama. Walaupun kadang-kadang aturan agama dalam beberapa hal dianggap secara sepintas gitu ya. Kita merasa itu kok agama terlalu mengekang, misalkan ya, membatasi ruang gerak. Kok agama ini diharamkan padahal enak, misalkan ya. Jadi kadang-kadang manusia menganggap aturan agama itu mengekang gitu. Padahal sebetulnya aturan agama itu diciptakan supaya kita hidup sebagai manusia. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kita adalah Tuhan. Yang paling tahu tentang kita, tentang ciptaannya adalah Sang Pencipta. Ilustrasi yang paling mudah. Anda pernah melihat kalau di kehidupan sehari-hari misalkan, coba Anda lihat ikan, coba Anda lihat burung, coba Anda lihat hewan yang lain, kucing. Pernah Anda melihat mereka itu stres? Pernah? Pernah Anda melihat mereka itu stres? Kira-kira kenapa hewan selain manusia itu tidak stres? Ikan misalkan. Dia kan tiap hari hidup di air. Makanannya plankton, ada yang makan ikan, daging gitu ya. Dan mereka melakukan itu tiap hari. Juga ada yang protes, misalkan ikan, ya Allah saya bosan hidup di air. Saya ingin seperti harimau di Samoyan misalkannya di gurun Afrika, padang Sahara misalkan gitu. Atau di antara spesies burung, di jenis burung jenis yang berbeda. Misalkan Anda kan tahu burung pemakan biji-bijian. Burung pemakan biji-bijian tuh kan dia makan biji itu seumur hidup dia. Dan dia tidak pernah terbita. Apa terbita ya? Dia tidak pernah merasa iri dengan makanan yang lain. Misalkan dia mengatakan, ya Allah saya bosan makan kacang-kacangan, makan biji-bijian. Saya ingin sekali-kali makan daging. Coba Anda bayangkan kalau ikan seperti kolibri yang makannya nektar, paruhnya seperti jarum itu ya, kecil, mungil. Lalu dia bilang, ya Allah saya bosan makan madu, saya ingin makan daging. Apa yang terjadi? Saya jamin akan mati. Jadi kenapa hewan selain manusia, ikan, harimau, apapun itu, kucing, hidup bahagia dengan dirinya karena dia mengikuti petunjuk Sang Pencipta. Kata Allah, kamu ikan, hidup kamu di air, makanan kamu ini. Dia nurut, bahagia. Harimau, kamu itu makanannya ini, hidupnya di sini. Dia nurut, bahagia. Apa yang terjadi kalau dia tidak nurut aturan tadi itu? Ikan misalkan keluar dari habitatnya ke darat, sebaliknya harimau keluar terjun ke danau, atau tadi burung pemakan biji-bijian atau burung pemakan nektar, tiba-tiba dia tidak mau makan itu, berhenti dan
keluar dari berontak terhadap aturan Tuhan sehingga dia mencoba makan daging, apa yang terjadi? Pasti mati, pasti stres. Dan faktanya mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka mengikuti aturan Tuhan. Artinya, kalau kita ingin hidup bahagia sebagai manusia, hiduplah sebagai manusia, dan yang paling tahu tentang manusia itu adalah Tuhan. Makanya norma atau standar moral yang diciptakan oleh agama, yang terlahir dari agama, yang dasarnya adalah agama yang benar tentunya, yang sumbernya adalah Tuhan yang sesungguhnya, itu akan mampu menciptakan transaksi sosial yang adil untuk setiap manusia. Makanya bisa jadi aturan agama itu, sebagaimana dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan, ini konteksnya nanti kita analogikan kepada yang lain. Diwajibkan bagi kalian itu berperang, wa huwa kurhul lakum. Padahal kalian benci. Perang itu sesuatu yang dibenci. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah. Wa huwa khairul lakum. Padahal dia itu baik bagi Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an. Dan bisa jadi Anda itu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Padahal hal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Sang Khalik Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu sedikit pun tentang itu, apalagi tentang manusia. Jadi aturan Tuhan kadang-kadang kita menganggapnya seperti mengekang, padahal itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kita adalah Allah, Tuhan. Dan kita hanya bisa bahagia, bisa menjadi manusia dengan benar kalau kita mengikuti aturan Tuhan. Itu prinsip dasarnya. Jadi norma yang bisa menciptakan keadilan sosial dalam proses interaksi antar sama manusia adalah norma yang bersumber dari agama. Dan kadang-kadang norma agama pun tidak bertentangan dengan norma yang diciptakan oleh manusia pun itu bisa berbarengan dengan norma yang bersumber dari agama. Apalagi kalau bicara tentang mengetahui baik buruk atau benar yang salah. Manusia itu tidak bisa melakukan itu. Makanya ketika norma berbicara tentang itu, yang paling pas adalah norma yang bersumber dari agama. Karena manusia tidak bisa, pada umumnya, tidak bisa membedakan baik dan buruk atau benar yang salah. Walaupun manusia punya akal, kadang-kadang bisa salah. Jadi persepsi akal manusia itu. Nah, di samping itu dalam konteks agama, kenapa manusia tidak bisa membedakan baik buruk atau benar yang salah? Yang pertama, itu karena janji iblis. Jadi iblis akan selalu membisikkan manusia, bahkan mereka akan berupaya untuk menjadikan pandangan manusia itu baik terhadap perbuatan maksiat di bumi. Makanya banyak sekali manusia yang terbiasa melakukan perbuatan maksiat karena mereka sudah dijadikan pandangannya itu, atau mereka sudah memandang perbuatan maksiat itu sebagai perbuatan baik, dan itu salah satu janji iblis gitu ya. Di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40 Allah berfirman, qala iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, oleh sebab kau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, ini jadi iblis nih yang pertama. La uzayyinanna lahum fil ardi. Maka aku pastikan, aku akan menjadikan mereka memandang baik setiap perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan kita lihat sekarang banyak yang seperti itu. Jadi seolah-olah perilaku maksiat itu tidak punya perasaan dosa sedikit pun. Karena sudah terbiasa. Dan mereka menganggap itu hal biasa. Wala ugwiyannahum ajmain. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Sekuat tenaga, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini ada kesalahan nih nulisnya. Ini harusnya nyambung ya, mukhlasin. Jadi kecuali hambamu yang ikhlas, yang mengikhlaskan. Seperti apa mengikhlaskan? Hamba yang mukhlis itu? Coba Anda cek video saya tentang konsep ibadah dan iman, gitu ya. Di situ saya jelaskan secara umum.
Nah, sekali lagi, iblis berjanji bahwa dia akan membuat manusia memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Makanya karena itulah manusia hampir tidak mungkin bisa mengetahui benar dan salah. Kenapa? Karena kadang-kadang yang salah itu dianggap baik. Yang kedua karena setan. Jadi setan juga berperan, bukan berarti setan itu salah, bukan. Bukan berarti setiap kesalahan manusia itu diakibatkan oleh setan, belum tentu. Gitu ya. Tentang apa itu setan, iblis, saya sudah membuat video tentang itu. Anda coba cek lagi tentang itu. Tapi intinya adalah manusia itu punya peluang tergoda oleh setan dan mereka mengikuti jalan-jalan setan. Dan setan itu ada dari kelompok manusia, ada kelompok jin. Karena setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata tapi diikuti. Musuh tapi diikuti. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam agama, dalam Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini peringatan yang jelas. Jangan ikuti jalan-jalan setan. Tapi tetap ada yang mengikuti. Herannya itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kalian itu musuh yang nyata. Bahkan dikatakan bukan hanya aduwwum mubin, dhollun, yang menyesatkan. Nah itu yang kedua. Jadi alasan kedua kenapa manusia tidak bisa membedakan mana benar mana salah, karena manusia punya potensi untuk mengikuti jalan setan. Yang ketiga itu adalah nafsu. Karena manusia memiliki nafsu. Dan nafsu itu dalam Al-Quran yang selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang tidak sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan. Makanya manusia rentan. Kita itu rentan. Sehingga penilaian terhadap baik dan buruk itu bisa jadi bias. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsul mutmainnah, radiyah, gitu ya, dan seterusnya. Inna rabbi ghafurur rahim. Sebenarnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi karena kita punya ini nih. Jadi standar moral kita itu labil karena kita punya ini. Dan alasan yang keempat adalah karena keterbatasan akal manusia. Jadi baik buruk manusia sebetulnya bisa tahu ini baik dan buruk, tapi hanya permukaan saja. Gitu ya. Jadi manusia itu akalnya terbatas. Kemampuan akal itu terbatas. Sekali lagi, standar moral, norma yang pas untuk menciptakan transaksi sosial yang berkeadilan untuk setiap orang adalah standar norma atau standar moral yang bersumber dari agama. Dalam Islam itu namanya akhlak. Oke. Kita bahas tentang ini di video berikutnya. Kita tutup video kali ini membaca hamdalah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.